Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, dan penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sukamto. Saya adalah guru MI Nurul Iman, Desa Pesawaran Indah, Kecamatan Weratai, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 1 tahun 2025. Pada LPTK UIN Suska Riau. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 5 pada materi ibadah haji. Adapun metode yang saya gunakan adalah metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk belajar. Kita dalam tanah air, kita baca isi dari teks Pancasila dan lagu Garuda Pancasila. Kepada ketua kelasnya silakan untuk dipimpin. Baik, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersama lagi ya. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini Abi akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian bahwa kalian adalah sebagai siswa, sebagai anak ya. Tugas kalian, kewajiban kalian adalah sebagaimana adalah untuk belajar dan menuntut ilmu. Maka dari itu jangan sia-siakan ya. Jangan sia-siakan kesempatan kalian ya. Mumpung masih kecil ya. Perbanyaklah menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu itu adalah harta yang berharga ya. Ilmu itu bisa kita dengar sampai tua ya. Kalau nggak punya ilmu, maka kita akan sengsara ya. Nah, sedangkan tugas anak adalah
itu ya kalian harus dijalani dengan penuh rasa semangat ya. Tadi aku sampaikan bahwa ilmu adalah harta yang berharga. Dengan ilmu ya kita masa depan kita akan menjadi cerah, masa depan kita menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya kalau kita nggak punya ilmu maka kita akan merugi. Paham ya? Masih semangat? Masih semangat? Semangat. Sekarang silakan untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Yang kedua, tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Baik. Untuk hari ini ya, Bapak akan sampaikan materi tentang ibadah haji. Ya. Adapun tujuan pembelajaran dari ibadah haji ya, yang pertama adalah menjelaskan pengertian haji. Yang kedua menyebutkan ya rukun dan wajib haji. Yang ketiga memahami tata cara haji. Dan yang keempat meneladani sikap dari ibadah haji. Ya. Ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, yang pertama ya, yaitu pengertian haji. Pengertian haji itu ada dua. Ya, yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa, haji itu berarti menyengaja ya, atau menuju ke suatu tempat. Itu secara bahasa. Secara istilah ya, haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah yang berada di Mekah ya, untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu tertentu dengan tata cara tertentu. Inilah pengertian daripada ibadah haji. Terus yang berikutnya ya, yaitu tadi rukun dan wajib haji. Lihat saya ke depan. Rukun haji itu mencakup ada ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i dan tahallul dan tertib. Sedangkan wajib haji yaitu ada miqat, mabit, dan jumrah, tawaf wada dan larangan ihram. Inilah rukun dan wajib haji yang harus kita ketahui dan kita pahami ya. Coba Bapak mau tanya, rukun haji itu ya Pak, haji itu adalah rukun Islam yang berapa? Kelima ya. Ada rukun Islam yang kelima ya. Ini rukun haji dan wajib haji. Tadi yang ketiga, tata cara pelaksanaan haji. Nih, sekarang ya, Bapak mau kasih kepada kalian
sampaikan hasil diskusi kalian dan kelompok lain boleh menanggapinya ya. Silakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah silakan maju ke depan dari kelompok A dulu. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Taatan dan tuntutan pelaksanaan haji, yaitu 1. Ikat, 2. Tawaf, 3. Sa'i, 4. Wukuf, 5. Bermalam di Muzdalifah, 6. Melontar jumrah, 7. Tanawul. Beri tepuk tangan yang oke. Kedua kelompok B, silakan contohnya. Taatan melakukan ibadah haji, 1. Berpakaian ihram, 2. Wukuf, 3. Melontar jumrah, 4. Tanawul. Sudah. Silakan kembali tepuk tangan. Yang ketiga kelompok C, silakan. Yang jelas suaranya ya. Ya. Baik, tepuk tangan ya. Oke, baik ya. Sekarang Bapak akan jelaskan ya mengenai tata cara ya ataupun urutan dalam pelaksanaan ibadah haji. Diperhatikan ya. Jadi yang pertama adalah kita berpakaian ihram dulu ya. Setelah berpakaian ihram, maka dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu lalu masuk ihram dan mulai dikenakan rakaat ihram. Mulailah berniat atau mikotnya itu ya. Dan kemudian melaksanakan ihram itu ya. Itu paling lambat adalah tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Nah, kemudian menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf itu dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, setelah matahari terbenam, maka segeralah menuju Muzdalifah ya dengan melakukan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Nah, di Muzdalifah itu ngapain? Yaitu mencari batu kerikil. Buat apa? Buat digunakan untuk melontar jumroh ini. Nah, ya. Nah, lewat tengah malam pada 10 Zulhijjah itu orang yang berhaji meninggalkan Muzdalifah lalu menuju ke Mina sebelum fajar tiba ya. Pada pagi harinya tanggal 10 Zulhijjah orang yang berhaji lalu melaksanakan melontar jumroh atau taqobah. Ya, kalau jumroh itu dilakukan dengan tahallul yang pertama. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 secara urutan ya itu lontar 3 jumroh yaitu ulang, wusta dan aqobah secara berurutan. Nah, setelah selesai pada tanggal 12 ya itu boleh langsung kembali ke Mekah ya. Nah, jamaah yang
tiba kembali di Mekah dan belum melakukan tawaf, ifadah dan sa'i, bisa langsung mengerjakannya, ya. Setelah itu lalu melakukan talun yang kedua. Nah, selesai melakukan talun kedua, maka selesailah ibadah haji, ya. Itu mengenai tata cara atau urutan di dalam melaksanakan ibadah haji. Pengenkah ibadah haji? Siapa yang pengen terjadi? Tentu kita sebagai orang Islam semuanya pengen melaksanakan ibadah haji, ya. Apa? Karena ibadah haji itu adalah bagian dari rukun Islam. Yang keberapa? Yang kelima, ya. Yang penting kita dari awal kita niatkan, ya. Kita niatkan, mudah-mudahan tak tahu kapan nanti kita bisa bertemu ke rumah Allah atau tanah suci, ya. Baik. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, ya. Sekarang kita ambil kesimpulan dari pelajaran hari ini tentang ibadah haji. Mari kita baca bersama-sama kesimpulannya. Haji adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu. Benar, ya. Bagi yang mampu. Haji memiliki rukun dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar menjadi sah ibadahnya, ya. Ibadah ini mengajarkan nilai-nilai ketaatan, kesabaran, dan persatuan umat Islam. Jadi kesimpulan ini, ya, bisa kita jadikan dasar, ya. Ya, dasar kita untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Kira-kira dari penjelasan ini sampai kesimpulan, apakah sudah paham? Apakah sudah paham? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, ya, sekali lagi, ya, kita simpulkan bahwa haji adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu, ya. Haji memiliki rukun dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar jadi sah, ya. Ibadah ini mengajarkan nilai ketaatan, kesabaran, dan persatuan umat Islam. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, untuk materi pertemuan yang akan datang kita bahas tentang ibadah umroh. Ibadah apa? Ibadah umroh. Baik, ya. Untuk hari ini Bapak cukupkan materi kita sampai di sini dulu, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengakhiri pelajaran ini silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pulang.
Kami akhiri. Wassalamualaikum